آله وصحبه أجمعين. إلهي أنت مقصودي وجهك ومنتي وفتحك ومن رب اشرح لي صدري ويسر Sabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Abdullah Mubarak Syekh yang Masyaikul Abadul Arif Al-Fatihah. Alhamdulillah. Pertama-tama kita syukuri bahwa sampai hari ini kita masih bisa menikmati, bisa berkumpul dalam majelis yang berbahagia dalam rangka manaqib Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu. Bahwa ibu-ibu yang dimuliakan Allah, masih terasa ya, bulan Syawal ini masih terasa bulan-bulan yang diberkahi oleh Allah. Karena kita sudah selesai, diberi Allah kesempatan, diberi umur hidup pada sampai saat ini bisa mengikuti melaksanakan bulan puasa. Mudah-mudahan di dalam puasa ini apa yang diharapkan oleh Allah SWT kita mencapai la sangat penting. Ketakwaan itu tujuannya cuma takwa. Nah, maka dari itu hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang paling mudah dilakukan, mudah dilaksanakan, hadiahnya luar biasa, tapi pada umumnya orang sulit sekali untuk melaksanakan sesuatu yang paling mudah ini dan hadiahnya paling besar. Apa itu? Itu memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain saking sulitnya, sampai Allah itu mengadakan hari raya supaya orang itu mudah memaafkan, supaya orang itu tidak gengsi lagi minta maaf. Ini kadang-kadang yang memaafkan sulit, yang minta maaf juga sulit. Bodoh ngokongnya ya, bodoh melulu rokok itu. Ini tip-tip yang saya mau sampaikan yang mudah ya. Jadi sampai tidak perlu berdarah-darah untuk masuk surga, nggak perlu ke Palestina, namanya nggak perlu ya. Cukup sampai bisa memaafkan masuk surga ya. Nah ini tapi jarang sekali orang ini bisa memaafkan. Bahkan yang salah pun untuk minta maaf solo. Ini realita kan gitu ya. Ya mungkin kita nggak tahu hikmah daripada memaafkan itu sebenarnya. Maka saya akan terangkan sedikit ya. Kenapa sampai tidak memaafkan? Pasti ada masalah dengan orang itu ya. Pasti ada masalah. Pernah disakiti, pernah dikhianati, pernah difitnah, pernah digibah ya. Ya. Sekarang saya menyampaikan dan sampai yang jawab ya, karena pada umumnya sampaikan urusan hati itu telepon, bahkan terus kebanyakan orang yang difitnah itu atau orang yang dijalimi itu tadi sampai berani membunuh orang itu untuk menyelesaikan masalah. Padahal saya tanya sekarang, di dalam hadis Rasulullah SAW itu, kalau orang itu menggibah orangnya ringan aja, ya, belum memfitnah ini masih gibah, itu pahalanya, ya, pahalanya orang ini bisa diambil oleh yang digibah.
Sebaliknya dosa orang itu tadi yang digibahi diambil ya digibahi. Kan gitu ya? Ya, apalagi fitnah. Jadi pahalanya yang selama dia mengamalkannya itu bisa tersampai dan orang yang digibahi. Apalagi fitnah. Dan dosanya orang yang hina itu kita ambil. Yang untung siapa? Yang untung siapa? Yang dirasani tadi, yang dipinta tadi ya. Kalau untuk mengurangi murid dulu sampai, mau ditolong. Sebetulnya sama ditolong, justru terima kasih. Makanya di dalam kami itu apa suku ngomong cintai orang yang musik, rompok kita, karena dia sering menolong kita. Sampai itu apa kita dosa kayak sorol orang dirasai langsung dipek. Dan ada lagi akhirnya loh, pahalanya dikek bisa dosanya dipek, pahalanya dikasih. Loh sampai ditolong sampai itu ditolong. Makanya sampai ada dalil cintai orang yang memusuhi ya, karena dia itu penolong, karena kita butuh yang gitu ya. Nah, kita tolong dan menolongnya ini besar sekali pertolongannya ya, luar biasa pertolongannya apa? Pasti orang itu tadi yang menghibah dan menghina kita atau menjalin kita. Karena dia itu dosa kita dia ambil, pahalanya hilang, masuk neraka atau masuk surga? Masuk neraka. Ya. Sampai yang selamat, dia yang nggak selamat. Wis tidak bisa dijual, nggak selamat ini. Kan gitu ya. Nah, tetapi ada dalil dari Allah, tolong menolonglah dalam kebaikan. Tolong menolonglah dan terlalu tolongan orang itu. Cara menolongnya, dia sudah terancam neraka jahanam. Kalau dia mati saat itu, minimal dia disiksa kubur dulu. Karena awal siksa kubur itu hibah dan istinja dan kurang bersih. Sambil menunggu dia masuk neraka, kalau nanti kita di kiamat. Nah, sampai nulungnya cuma gambar tak sepuroni wong itu. Saya maafkan. Ya, kalau sudah dimaafkan, selesai. Sampai yang masuk surga, dia pun sampai entas melebur selamat. Nah, ini dikatakan tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam ketakwaan. Ini. Sampai nggak dulu nggak apa-apa, tadi masuk surga. Tapi sampai termasuk kurang sempurna karena ada perintah Allah. Tolong, yang ini. Nah, loh, kok cek gampang itu. Contoh lagi contohnya, kan gitu ya. Waktu sahabat duduk-duduk dengan Rasulullah SAW, ada orang datang. Rasulullah mengatakan, ini ahli surga. Sampai sudah sering dengar itu pasti. Kaget sahabat itu. Enak, gak pernah kumpul, gak pernah melok perang, gak pernah berjalan-jalan, kalau dikasih ada surga. Awak dia sih orang balik-balik dulu dinasmu nanti Rasulullah. Amalan heran sahabat. Nggak tahu kumpul, nggak tahu melok perang, wali suaraku, amalan opo. Ternyata besok datang lagi orang itu. Itu di mana bilang ini ahli surga. Penasaran sahabat, amalannya apa? Akhirnya beliau mau tanya Rasulullah itu sungkan, wis tak selidiki dewi. Dia minta izin mau nginep di rumahnya. Kebetulan aturannya menginap itu kan bertahun itu cuma 3 malam. Nginap DT. Ya kadang-kadang sholat subuh, kadang-kadang ya biasa lah. Enggak hebat-hebat amat.
diintip 2 hari mungkin ada biasa aja. Jadi penasaran kok gak ada yang lihat lebihnya di mana. Oh bisa dikatakan ahli surga. Emang tak gitu? Ahli kata lebih tak kono penasaran. Siapa ini jangan surga? Amalannya ngopo ya? Nah ini yang melakukan juga gak akan ngopo ya dari mana? Oh ya, saya kalau mau tidur, hati saya ini yang berhubungan waktu siang, waktu ketemu orang, saya yang menjengkelkan, yang menghina, yang segala macam, saya menyakitkan hati. Saya ikhlas, saya hidup, saya maafkan. Bodoh pun tak. Ya, saya ikhlas, saya hidup, saya maafkan. Loh, bodoh itu ikan mati. Enggak gampang. Kalau tidak disertai hati yang bersih, enggak mungkin. Ya, kalau tidak disertai banyak berzikir kepada Allah, enggak mungkin. Mau bersih begitu aja tanpa zikir, enggak mungkin. Ya, sulit. Apalagi waktu sangat menyakiti. Kalau kita malah wong sing ngeloroni aku itu mau tak boleh tidak bertanya malah nginting aku guru. Nah, jangan ketemu. Jangan kurang malah nginting. Boleh ketemu yo. Tak boleh dihaji. Kan gitu. Nah ini makanya sampai kalau masuk surga dengan mudah, ya toh. Iling-iling dan sampai dia cuma terus sopo masih wis mati ya sempurna. Iling-iling sopo yang cuma terus mati yang singlor mati tambah sakit tambah gede masalahnya. Dan cuma maafkan aja. Nah kita sudah menolong dia, padahal nggak terasa kita juga dan sudah diberi hadiah yang besar kepada yang kita nggak tahu. Nah, dengan hadiah yang besar itu, kita juga kasihan kepada dia sebetulnya karena dia dengan memberikan semua pahalanya, kebaikannya kepada kita, dia terancam neraka. Nah, kita juga kasihan dengan dia, kita maafkan supaya sama-sama kita masuk surga. Nah ini namanya tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam ketakwaan. Ya, jangan boleh berubah ya. Jadi mulai sekarang kalau ada yang doa dan fitnah, tenang aja sudah. Alhamdulillah, aku di show kabel. Jangan lagi murah-murah, jangan lagi balas. Ya, kita kasihan ya Allah, sepuluh orang ini ya Allah. Tambah double aneh. Dan kebetulan kalau kita sering memaafkan itu kan nggak mungkin kita bukan malaikat, pasti juga kita pernah berbuat kesalahan kepada orang lain yang orang lain sulit juga memaafkan. Makanya kita yang merasa bersalah ini yang cepet-cepet yang 10 orang pas beti-beti ini ya takut-takutnya nanti orang itu nggak memaafkan kita. Tapi kita jangan gengsi-gengsian, ya. Nah, daripada mati bermasalah di sana lebih baik kita minta maaf. Makanya sampai Allah, karena orang banyak gengsi, alhamdulillah hari raya itu insya Allah ya mudah sekali karena hari raya itu gengsi minta maaf itu hilang. Nah, mudah-mudahan ya jangan sampai ya kesalahan orang atau kesalahan kita sendiri kepada orang lain itu dibawa mati dan bermasalah nanti di akhirat. Itu paket pertama Bu ya. Ini harus diusahakan Bu ya. Apalagi yang sudah umur yang sudah tua-tua ini ya. Maafkan bojo di mano anak mano. Kalau tidak dimaafkan, masya Allah kasihan. Kedua, di dalam kita mempelajari zikir ini, Pak Gesa guru kita sudah menyampaikan bahwa
kita yang telah ditetapkan oleh guru kita, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Ya, kenapa? Kan gitu ya? Kenapa? Nah, ini saya jelaskan. Karena banyak sekali sekarang ini amalan-amalan khususnya, yaitu di bak Google itu banyak sekali. Yaitu Kiai Google. Oh, kalau baca ini utang lunas kabur. Nah, kalau ini nanti rezeki datang sendiri kan gitu. Baca ini langsung dapat ilmu laduni. Baca ini nanti ketemu Nabi Khidir dan Rasulullah. Wah, orang ini senang aja instan gitu. Apa salah amalan-amalan itu? Enggak salah. Enggak salah. Oh, kadang-kadang sanatnya juga dari Rasulullah, ya, kadang-kadang juga dari tokoh-tokoh utama dari Syekh Abdul Qadir Jilani, isi-isi itu juga enggak masalah, benar. Cuma yang keliru itu, yaitu yang memakai ini diberikan kepada siapa, tujuannya apa, ini yang sering salah. Jadi nanti hasilnya walaupun berhasil, ya, tapi pasti jadi istilah jadi contoh. Terus jawab sendiri nanti ya. Misalnya di sampai itu mengamalkan wirid zikir diberi seorang kiai atau wis dia kitab sendiri diamal diri supaya jadi kaya. Ya kabul. Ya. Terkabul kaya lagi. Tapi iman sampean tidak terbina, tauhidnya tidak bagus. Terus kekayaannya terus jadi apa? Ya, bersama para pasti bisa dibuat maksiat karena imannya, tauhidnya tidak terkontrol. Ya, loh, Ustaz, saya lihat dia bangun masjid, pasti tidak karena imannya kurang baik. Dia sedekah, pasti tidak. Kan gitu ya? Nah, ini jadi sia-sia. Karena faktor apa jadi dia tidak bisa mendapatkan hasilnya dengan baik, diterima baik? Karena tidak disertai iman, tidak disertai takwa. Nah, kalau dia jadi pemimpin, ya, karena tidak disertai iman dan tauhid yang baik, dia otoriter, dia zalim, dia sok kuasa, kan gitu ya? Ini berefek. Padahal yang diamalkan ini benar. Kadang-kadang kita kalau ini yang memberitakan ini Quran loh, soheh kan? Tapi Quran sini mengatakan Quran sedikit pun tidak menambah kebaikan kepada orang yang zalim kecuali dia. Di mana kezalimannya? Dia membaca tujuannya kaya, bukan takwa. Tujuannya kan, tapi bukan takwa. Dikasih kaya takwanya enggak, bahaya. Pasti dibuat maksiat. Makanya banyak orang datang ke kiai, ya tuh, ya kiai semi biasanya begitu. Kalau kiai benar enggak, kiai semi, itu senior, semi dukun bukan. Itu banyak pejabat datang, ya tuh, pengusaha, bahkan preman datang ke sini. Ya, premannya itu kasih supaya dijaya tambah sangat lu, karena imannya enggak ya. Yang dibaca ayat-ayat Allah, soheh Quran, tapi tujuannya, niatnya. Makanya kita oleh abah, guru kita, Syekh Ahmad Subhanallah Al-Arifin, yang diajarkan dulu niatnya. Niat kita yang sering salah, pada niat itu menentukan. Innama amalu niatnya dulu. Biasa belajar torekat juga kalau niatnya salah. Biar uangnya halal juga kalau niatnya salah. Biar bacaan dia kalau niatnya salah. Makanya diajarkan dulu, ditoto dulu niatnya ilahi anta maksudi wajidoka madubi ini mahabbat takawa. Ini
harus ada proses penataan yang benar secara komprehensif. Gak salah-salah. Ini baca bisa begini, bukan masalah. Harus cinta kepada Allah. Turun kenal, turun dekat, turun cinta ya. Ya bisa. Harus ikhlas, harus ridho. Itu jadi terakhir, jadi cici turun, jadi terakhir. Itu hasil. Ya, turun kerja juga boleh hasil itu. Ini salah asuhan. Makanya jangan heran, padahal lu ahli wirid, udah umum lu, gak cocok kan? Karena salah asuhan. Ya, kan gitu ya. Nah, kita lihat beliau, padahal semua Quran. Ya, nah, ternyata Quran ada menyampaikan Quran itu bisa benar kalau dia bisa jadi obat, jadi petunjuk, jadi penawar. Kalau orang yang mengamalkan itu beriman. Makanya guru kita pertama niatnya diluruskan dulu, ilahi anta maksudi, bukan ke dunia. Ke Allah yang punya dunia, yang punya akhirat. Yang gitu. Nah, ya, ke Allah yang punya dunia. Kalau dunia itu sulit ngambilnya, kayak belum cekel kadang-kadang muncul. Nggak usah jimplok ini kadang-kadang jimplok. Dunia itu kayak belum soal kayak dikejar aja dunia itu pakai bodoh kan, bisa bangkrut. Pakai bodoh itu bisa bangkrut, kemana kali bodoh? Ya. Jadi dikejar akhirat pun belum tentu kaya, nggak pasti. Dikejar akhirat belum tentu masuk surga, misalnya belum mati. Gak pasti semua. Makanya mereka mengajar yang pasti dulu, yang sekarang bisa kita nikmati, yang sekarang kita bisa harapkan, yang sekarang kita bisa gantungi. Yaitu apa? Yaitu, nah, yang kita kejar itu Allahnya. Di dalam hadis qudsi jelaskan, kamu baru melangkah saja Allah sudah mengejar kamu. Begitu cepatnya. Bahkan hatta dosamu sebesar langit dan bumi, kalau kamu datang kepadaku, aku ampuni sebesar itu juga. Tidak ada hambatan. Jadi kita mendatang itu bersama Allah. Ditingkatkan sebelum bertorekat kan kita memanggil-manggil Allah toh. Sekarang ditingkatkan bersama Allah. Nah kalau sudah bersama Allah itu gimana ada kamu di situ ada aku. Nah dengan bersama Allah ini maka amanlah kita. Nanti Allah ikut ngatur kehidupan kita. Kalau tidak bersama Allah yang ngatur siapa? Nafsu yang kamu tuhankan. Nah ini yang bisa mudah berantakan. Kadang-kadang sukses juga, tapi yang mudaratnya banyak sampai ke akhirat. Alhamdulillah kita. Kalau sudah bersama Allah, kan gitu ya, dicari dunianya pasti, ya toh, akhiratnya tidak ketinggalan. Karena Allah ikut ngatur, dicari akhiratnya, ya. Dunianya tidak ketinggalan, dicari dunianya, akhiratnya. Karena ada yang ikut ngatur, tidak bisa benturan. Seperti Allah ngatur langit dan bumi ini tidak ada benturan. Karena apa? Ya, karena semua apa yang di langit dan itu bertasbih kepada Allah, sehingga tidak ada benturan. Nah kalau nggak ada, dicari akhiratnya, dunianya ketinggalan. Sholat, sembunyi. Kalau isu ngantuk, kok bisa pasar kerja ngantuk dulu, tinggalan dunia ini. Ujung yang supaya Allah kontrak suka, bangku juga, ngomel ujung. Kiai sedang masya Allah, waktu dulu. Kiai sih sedang bawa isi bulan boleh. Yang dulu masya Allah. Wali menjadi Tuhan bisa bahwa sebenarnya boleh. Kenapa nggak saya bilang? Nah, dikejar dunianya, bahwa sebenarnya kiai mengambil mau bentuk contoh.
pasti akhiratnya ketinggalan. Wis tetep pegel, Mas seperti sudah presiden ke buron, males pegel. Ya, ketinggalan. Tapi kalau kita bersama Allah, karena Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada yang bisa menduga. Ya, kejar dunia pasti akhiratnya kandung, dikejar akhiratnya dunia kandung. Karena Allah ikut ngatur, bukan nafsu. Nah, inilah pentingnya kita bertawakal bersendiri. Nah, sekarang untuk mendapatkan penyelesaian masalah di dunia kita hadapi yang penuh ujian ini tadi sudah disampaikan tadi. Ujian-ujian ini bagaimana cara menyelesaikannya? Akan diuji semuanya, mau soge, mau melati. Yang terganggu itu perasaannya, jiwanya. Gak nyaman, gak enak, ya. Nikmatnya hilang. Tapi ada disampaikan, sampaikan berita itu kepada orang yang sabar. Kok berita gembira, juga berita gembira. Bagi orang yang sabar itu berita gembira. Karena pasti orang yang sabar itu lulus. Ya, Allah beserta orang yang sabar. Nah, maka dari itu untuk menyelesaikan seluruh masalah, kebanyakan orang tadi larinya kemana? Cari yang instan. Ini baca ini, baca ini, baca ini, kan gitu ya. Nah, itu berefek walaupun selesai seperti saya katakan tadi, tapi efek sampingannya seperti tadi, ibadah-ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita hampir tidak muncul karena kita tujuannya tidak pernah terjadi penyelesaiannya pakai hawa nafsu. Kalau kita dituntut oleh guru kita, yaitu ilahi, imannya diperbaiki, jadi dulu iman aku juga sosial wilayah, butuhkan imanmu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah, sekaligus maintenance iman itu ada, penjagaan iman. Apa penjagaan iman? Tiap-tiap sholat jaga dengan kalimat la ilaha, makanya mereka itu menganjurkan. Sementara kita kalau belum mereka jaga pakai apa? Cuma dihimbau saudara-saudara imannya dijogo ya, harus dibuatkan mana yang ada opo, endingnya nggak ada, caranya nggak ada, manfaatnya nggak ada, kesulitan. Kalau kiai yang ngomong bisa enak, kiai memang dia mulai hitung tahu semua doa dewa sampai tadi kiai ya pemainan mesin mulai aku kuat main berdino buka kitab terus ya ngaji terus ya gak fair dia itu kadang-kadang kini ngaji ngenteni Isra Mi'raj tadi mau kami sama dulu kok langsung imane kuat media ini terang kuat mulai hitung tahu wis mondok sampai hari itu heboh kan dari pautan kok kan gitu ya sampai gede mawon sampai deh berdino kamu sih ganggu sama wani ganggu kiai sampai berdino diganggu terus ya anak yang tukang kredit sampai berbon-bonan langsung kasih ngaji terus kuat iman ya apa Ustaz, makanya tarekat ini membantu bagaimana kita yang espat yang ketinggalan ini juga bisa memenuhi bagaimana ini kasih itu ditanyakan sama Rasulullah ya Rasulullah aduh cake sing harus dilakoni sing iso cuma kiai itu ngomong pesantren kula niki apa wis ya wis adakah jalan semudah-mudahnya secepat-cepatnya seutama-utamanya Rasulullah ono wis zikir tapi zikir yang mana zikir yang diambil dari orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa zikir itu dalam orang-orang yang ahli bukan ahli yang nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW, nasab keilmuannya, ya. Nah, dari mana pengetahuan itu dapat dari Rasulullah SAW. Nah,
Nah ujungnya di guru kita kan gitu ya. Nah kita ambil, nah ternyata diberikan kepada kita bagaimana cara menguatkan iman. Imannya dulu yang dibenahi, bukan suruh cinta dulu, bukan suruh ikhlas dulu. Mana mungkin orang imannya tauhidnya belum suruh cinta, suruh ikhlas, suruh ridho. Itu cuma benar di dalil, dilakoni kan iso. Makanya banyak orang putus asa, dia suruh Islam gitu. Kan gitu ya. Padahal enggak suruh. Kita yang enggak ngerti, kita enggak ketemu orang yang ahli. Makanya dianjurkan ya, cari orang yang ahli. Ya rodok suruh kan. Yang ahli ngomong akeh. Kan gitu ya. Ahli tahu juga akeh, ahli fikih akeh. Sebab ahli fikih itu masih gak sembahyang, gak bawa puasa minta. Ahli hadis barang masih gak sembahyang, ahli zikir tidak zikir ya gak iso. Kan gitu ya. Nah makanya alhamdulillah kita dituntut imannya dulu. Ibarat rumah itu pondasinya dulu dikuat. Nah sekaligus utuhkan iman itu dengan memperbanyak kalimat. Sekaligus memelihara iman itu supaya gak turun ya, nah ini penting ini iman ini. Dan lagi kalau sampai imannya enggak diperbaiki, sampai enggak direken sama Allah. Karena di Quran yang dipanggil sama Allah, yang dimotivasi, yang dipingati Tuhan, ya ayyuhalladzina amanu beriman. Enggak beriman, enggak direken. Tidak dilihat dengan sebelah mata. Nah ya itu, jadi iman kan penting loh, penting. Nah, sampean sholat, sampean zakat, tanpa iman gak diterima. Jadi iman ini, makanya torekat ini arahnya ke sana dulu, nanti supaya cepat mendapatkannya. Langsung itu diberikan oleh guru musik kita. Caranya maka istilahnya ditalqin. Utuhkan iman, jadi imanakum bikasrika la ilaha illallah. Membacanya seperti ayat itu la ilaha illallah. Membacanya sekaligus menutup setan yang mau masuk, dan sekaligus membaca itu sampai duduk. Apa kata Allah? Barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan benar, 4.000 dosa sampai dihapus. Belum berdiri masih dituntut. Nah dituntut itu biasanya 3 kali membaca la ilaha illallah itu tadi. 4.000 kali 3 12.000 belum berdiri. Begitu luar biasa, begitu cepat. Itu janjinya Allah, tidak pernah mencari cara. Nah pada saat itu kita banyak dosa, langsung lunas. Orang kafir aja yang dosanya syirik, bahkan campur syirik orang kafir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan yang lebih seluruh Sayyidina Umar memerangi Nabi, Khalid bin Walid memerangi Nabi, banyak membunuh orang muslim, banyak bunuh sahabat, cuma la ilaha illallah. Sampai tidak seburuk itu. Ya, kita perlu dimulkan dengan kalimat. Mudah-mudahan misalnya teman-teman di dalam sini gampang kan kayak enggak ngerti ya. Kalau yang gampang dari yang saya sampaikan, terus aku menggulunan sampean. Barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah, aku harapkan aku enggak akan jahanam. Kalau pada saat itu sampean banyak dosa, untuk menghilangkan keopong, menyelamatkan apa untuk neraka jahanam. Ternyata juga dengan kalimat la ilaha langsung belum berdiri sama Allah tadi ada ancaman itu langsung dihapus. Belum berdiri. Kok cepat Ustaz? Lihat Ustaz jalurnya tadi Ustaz cepat mudah utang. Asal zikirnya diambil dari hati orang yang bersih. Kalau ilmu zikirnya ada gampang sampai bisa menggurui gini, bocornya gini bisa. Tapi yang memberi ini siapa? Cuma la ilaha illallah sopai sengeng ya tak? Tapi sengeng ini siapa? Orang-orang penerus anbiya wal mursalin yang mendapatkan otoritas dari Allah untuk dia menanamkan kalimat itu di dalam jiwa manusia sebagai bibit unggul bibit solehah. Nah itu. Nah kita sudah punya itu.
Bahkan kita punya kekurangan amal dengan kalimat Allah itu kalau ditimbang kalimat Allah dengan 7 petala bumi, 7 petala langit, bisa jadi berat kalimat la ilaha. Sampai sudah punya apa itu pahala sebesar 7 langit dan bumi. Kalau sampai mati saja langsung masuk surga, belum begitu cepatnya. Nah, apalagi selesai itu kita lakukan lagi zikir terus dibaca 165 kali. Nah, Tuhan berfirman itu satu kali 4.000 dosa besar. Pin 165 wis lunas. Nah, setelah sampai beriman bagaimana? Ustaz, saya kan tahu ketinggalan, keilmuan belum sempurna karena saya bukan orang bodoh pesantren. Jangan khawatir, ada janji Allah di situ. Sesungguhnya kalau orang itu beriman di surah An-Anfal itu, kalau disampaikan ayat-ayat Allah, nah ini bertambah-tambah imannya. Itu terproses langsung. Karena imannya sudah ada, sudah bagus. Disampaikan ayat ini langsung imannya melonjak naik. Kalau dulu disampaikan ayat-ayat Allah, ya gak ada getarannya, gak nyambung, Pak. Yang terjadi gawat mau bisa. Si nyampe no pegel, si ngerupana pegel. Udah gak oleh. Nah, tapi kalau sudah iman itu ada, disampaikan ayatnya bertambah-tambah iman, nah ini terproses. Dengar pengajian, dengar di radio, baca Quran, dari mana saja, dari Kiai Muhammadiyah, dari Kiai NU, dari Kiai Wahabi, tidak bohong. Semuanya itu bukannya firmannya Wahabi, firmannya NU, bukan firmannya Muhammadiyah. Itu firmannya dari mana saja. Kalau firman Allah dengarkan baik-baik, dengarkan supaya dapat rahmat. Nah, kita dengar dapat meningkatkan iman kita. Bukan ilmunya yang nambah, bukan imannya nambah. Kalau ilmunya nambah, imannya nggak nambah, jadi ulama juga, jadi orang berilmu, tapi jadi ulama su, jadi ulama jahat karena ilmunya nambah, imannya nggak nambah. Bahaya kan? Nah makanya dulu, ya mau ada istilah ulama su yang kata Rasulullah lebih aku takuti daripada dajjal, karena tidak tahu pakaiannya, penampilannya, fashionnya, bingung saja. Kalau ulama dajjal sudah ada musuhnya, ojo wedi, musuh Imam Mahdi, Nabi Isa, sono sing beres no. Barang ulama-ulama sing tayangan ini bingung sangat. Ya, ini soher, baca kan Quran. Tapi orang yang memahami, memang Qurannya saya, tapi orangnya nggak soher. Lupa orang itu. Itulah Quran itu adalah bohong. Kan gitu ya. Jadi kalau Qurannya soher, orangnya juga harus soher, baru dia jadi obat. Ibarat air putih, yaitu ditempatkan di tempat air bersih, di tempat yang kotor, rusak kan? Nah kan dalilnya kan begitu, di dalam diri manusia ada sebuah tingkah kalau itu rusak, semua yang soher rusak. Ini yang ketakutan. Maka dari itu, Torekat itu membantu itu. Nah, jadi masuk pengetahuan. Nanti kita pintar sendiri. Mungkin nggak ngomongnya nggak bisa karena kita nggak pernah masuk pondok, nggak bisa ngomong, tapi paham. Nah itu dikatakan Allah, kalau Allah menginginkan kebaikan dengan orang itu, jadi paham agama, jadi paham. Dan dengan pahamnya itu tidak salah paham sama ulama, tidak salah paham sama Allah, tidak salah paham dengan orang-orang yang memusuhinya dia. Ini yang paling penting. Hanya orang yang sempurna ulil albabnya yang bisa memahami pelajaran. Dan siapa orang yang sempurna ulil albabnya itu? Orang yang duduknya, berdirinya, berani berzikir kepada Allah. Karena dia membersihkan terus hatinya, jiwanya. Penyakit-penyakit yang di dalam hati itu, yang menghijab dia, yang membodohkan dia, itu dihapus.
diganti oleh Allah dengan kemuliaan. Proses jalan begitu. Nah, terus dengan berzikir itu imannya bagus, tauhidnya bersih. Terus penjagaannya tadi kita punya menjaga tauhid kita pakai ismu zikir yang di dalam. Materialnya juga. Jadi semua syirik-syirik zalim itu, apalagi syirik kopi yang setiap hari kita masukkan hilang. Syirik kopi itu apa? Ya, itu nggak terasa setiap hari, banyak sekali tentang syirik kopi. Misalnya, kalau sampai yang belum saya, mungkin saya sudah. Kalau bukan saya masih makan anak saya, pasti anak itu keleran kelaparan. Kalau bukan dokter itu syirik. Itu kejadian sehari-hari, nggak bisa dielakkan. Hilangnya bisa dengan zikir itu biar sirik yang kecil ibarat pasir, ya terus ya sepuluh. Makanya itu yang kecil pun harus hilang, yang besar hilang, yang kecil pun harus hilang. Itu masalahnya cuma dengan zikir. Makanya saya selalu mengatakan, zikir aja. Sesungguhnya zikir itu lebih utama dari ibadah yang lain. Jadi harus dari utama dari hati. Karena zikir itu termasuk kasih sayang Allah. Ingatlah Allah kepada yang rahman, yang rahim. Kasih sayang Allah itu apa? Kamu ditenteramkan, kamu dinyamankan. Sama ditenteramkan bujurnya kasih sayang. Begitu juga kasih sayang Allah kepada kita dan zikir tenteram, alam zikran tenteram nyaman. Itu kasih sayang Allah, rahmatnya Allah. Dan itu ya. Jadi zikir itu masya Allah. Nah, akhirnya dengan iman tauhid yang bagus, mudah mencapai takwa. Nggak bisa bicara langsung takwa, nggak iso. Iman itu kalau langsung takwa, nggak bisa, semuanya ada proses. Nah, proses ini kadang-kadang itu orang itu nggak betah melewati langsung kepingin instan, langsung bocor nanti kamu jadi takwa. Nggak bisa. Nah, bagaimana Ustaz? Kan wirid-wirid itu membantu. Ini saya kurang rezeki, ya karena wirid itu katanya bisa mengundang rezeki. Saya pakai ini. Saya katakan tadi nggak apa-apa, tapi efeknya tanpa iman yang takwa, hasilnya menjadi mundur, berefek samping. Nah, kita jangan lewat situ. Lewat takwanya sudah komplit, nggak pakai itu bisa. Kalau sudah takwa ada janji Allah, apa janji Allah? Apa ya kita yang jalan makhluknya yang juga kasih barang siapa bertakwa kepada Allah, segala kesulitannya aku berjalan keluar. Kesulitan apa saja? Ekonomi, ibadah, macam-macam kesulitan manusia. Ya, Allah berjanji tidak pakai dimohonkan, tidak pakai jalur. Janji Allah segala kesulitan ganti jalur. Kalau minta itu Allah bisa dikabulkan, bisa enggak, bisa nunggu, ya, bisa diminta itu bisa nunggu. Dan persyaratnya sulit kalau minta itu, sulitnya apa? Persyaratannya harus tauhidnya bersih lagi, kesana lagi. Terus makanannya halal, pakaiannya halal. Kalau enggak diterima. Tapi kalau zikir itu janji Allah tidak ada hambatan. Hatta dosamu sebesar lagi dan kalau datang itu zikir, utur. Kalau sampai berdoa tanpa zikir namanya itu SMS. Tanpa berdoa sampai zikir lebih aku utamakan daripada yang meminta banyak. Jadi sampai nggak iso dua atau lari lo zikir aja itu diutamakan sama Allah dalam hadis qudsi itu saking luar biasanya. Cuma zikir sendirian bukan zikir-zikiran yang diambil dari orang yang takut akan ya itu. Nah, produknya siapa itu? Siapa konsumen siapa salesnya itu tadi? Nah, barangnya mutunya itu kalau orang yang benar pasti bagus, tidak dicampur macam-macam, tidak direkayasa, murni asli.
Nah itu daripada kalau kita mengambil dari orang yang jadi kita kepingin masalah kita penting selesai, semua tidak kita. Makanya selalu kita jangan ittaqillah kita terlalu. Nah, terus masalah rezeki, ditakwa itu juga ada janji Allah. Ya kan, ada rezeki yang tidak diduga-duga datangnya. Ya, kamu tidak mengetahui, tidak diduga-duga datang. Nah, rezeki itu bukan uang aja, bukan materi aja. Kadang-kadang kita masalah penyakit misalnya, gak waras itu, tahu-tahu datang, ya toh. Yang tidak menentu tahu ada orang datang bawa kabar itu tidak diduga-duga, tidak disiapkan. Tadi juga rezekinya bukan dari hasil gaji, bukan, sudah dipersiapkan. Ini tidak diduga-duga. Saat-saat penting, saat-saat butuh, yang tidak mungkin kita bisa raih dengan pikiran tenaga kemampuan kita, itu Allah yang memberikan langsung masalah rezeki. Dan steril karena lewat takwa. Kalau tadi lewat apa? Lewat nafsu itu. Dapat juga tapi berefek samping seperti katakan. Lewat takwa. Wa may tawakkal kamu juga berserah kepada Tuhan. Segala kekurangan aku yang membela. Jadi lewat takwa itu jadi semua masalah semua diselesaikan sama Allah. Ada rezeki yang diduga, kekurangannya semua diberikan. Sampai mau ngamalkan apa lagi? Mau nambahin tadi? Perlu nggak nambahin tadi? Karena orang banyak nggak mau lewat sini, seneng yang gitu. Memang rodo cepat karena prosesnya instan, cuma efeknya yang berbahaya seperti saya katakan tadi. Pasti mudorot kena imannya. Ibarat orang diberi bondo akeh, disuruh bisnis nggak cinta itu kayak maksiat. Ibarat orang dikasih pedang untuk dia bisa miliar, untuk supaya menjaga dan tidak kalau ada yang harus dibela, ini enggak, malah dipakai untuk menganiaya orang. Maka dari itu lewat takwa ini lebih step dan sempurna. Ini bukan kita melecehkan wirid-wirid itu, bukan. Kalau sampean dengan bertakwa menambah dengan wirid-wirid itu gak ada masalah. Karena kalau sampai dapatkan pasti dipergunakan dengan baik karena faktor iman tahunya bagus kan dia. Kalau dinamakan apa? Cuma kalau mau nambah-nambah mana sempurna. Kalau mau nambah lagi kurang mantap, Ustaz cek tambah mantap lagi. Nambahnya dicicirin saja. Jangan ke sana. Lewat takwa itu lagi arahnya. Meningkatkan ketakwaannya, bukan meningkatkan kesejahteraannya. Keliru mana? Meningkatkan ketakwaannya, jadi lebih berkualitas, lebih berkualitas. Ibaratnya sampai kalau minum kopi kok kurang manis, tambah gula. Kok kurang manis, tambah gula. Nah ini saya sudah takwa, kok kurang manis, bantuannya kok kurang tepat, tambah takwa. Kurang manis, tambah manis. Lewat situ aja, lebih steril, lebih Nah kebanyakan orang malas lewat situ karena ada berapa jenjang harus dilewati, butuh kesabaran, butuh ini ya. Nah kalau sini kan langsung guys, masih aku maling, masih bajingan, masih gak sembahyang, pakai wirid tidak wis dikabulkan sama Allah. Tapi berefek samping, paham ya? Nah ini toleran itu dari yang kita dapat itu semuanya steril, itu diridhoi sama Allah SWT karena lewat takwa. Nah dan alatnya gampang sekali, cuma lewat la ilaha illallah, imannya utuh, tauhidnya bersih, baru kita mudah mencapai takwa. Nah ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan torekat ini, zikir ini arahnya bukan ke karomah. Ya toh, karomah itu kecil, yang besar itu sampai kalau bersama Allah. Dan karomah itu nggak bisa ditiru. Guru kita
karomahnya hebat, Nabi kita mujizatnya hebat, sampai tidak bisa niru sampai cuma bisa menyampaikan guru saya hebat karomahnya itu cuma untuk bangga-banggaan, tapi sampai tidak bisa melakukan. Bahkan kita bisa melecehkan karomahnya orang lain karena merasa karomah guru kita lebih baik. Jadi untuk bangga-banggaan itu sungguh-sungguhan toh. Makanya karomah itu tidak boleh diceritakan. Ada sanksinya dalam tarekat. Ya termasuk dia talul gaib. Jadi dia gugur karomahnya seperti dia perempuan head. Jadi karomah itu tidak boleh diceritakan, tidak boleh disampaikan. Ya, nah, dan tidak bisa ditiru, terus buat apa? Nah, kalau zikir bisa ditiru. Ya, makanya Rasulullah itu yang banyak berzikir kepada itu bisa ditiru. Nah, zikir ini mengalahi karomah. Nah, supaya sampai tahu persis kok bisa Ustaz zikir tok mereka karomah. Ya, nah saya beri ilustrasi. Ya, ini sudah saya sampaikan di pengajian saya. Mudah-mudahan saya benar biar tahu ya. Biar sampai tidak minder kalau ketemu pejabat, tidak minder ketemu orang yang sugih, tidak minder kalau sampai nggak punya apa-apa. Ya, sesungguhnya kalau kamu beriman, kamu lebih tinggi dari orang-orang itu. Jangan minder. Nah, untuk supaya lebih mantap lagi, saya berikan ilustrasi. Pertama, Nabi Musa itu disuruh Allah dengan Harun menghadap Fir'aun. Ya, sampai sudah tahu ceritanya. Disuruh menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan kebenaran. Jawabnya Fir'aun itu di Al-Quran surat Tuhan makin macam, ya Allah, takut ya Allah, putih digoreng, seneng goreng uang macam. Loh, wes dari Nabi wedi, ya manusia, saya kiai ambil penguasa kadang-kadang wedi, kadang-kadang orang itu masuk dulu banget. Ya tak, Nabi yang betul wajib kiai. Ya, itu manusia itu. Aku tahu. Ya, padahal pangkatnya sudah nabi. Terus sama Rasulullah dikasih lagi supaya bilang, wes tak itu kan, musisat itu kan. Saya dakwah masih ngerti. Aku derdek ketemu ya Allah. Wah, masya Allah, kau sih mana?